Perlindungan warga negara Indonesia. Maaf, ini PPTM saya yang kedua, tapi tetap aja saya merasa nervous. Apalagi ada senior-senior menteri luar negeri di depan saya. Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkan swasembada energi dan memastikan transisi serta bauran energi yang adil dan terjangkau. Ini semua merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya. Perlindungan warga negara Indonesia. Maaf, ini PPTM saya yang kedua, tapi tetap aja saya merasa nervous. Apalagi ada senior-senior menteri luar negeri di depan saya. Perlindungan warga negara Indonesia tetap menjadi pilar utama diplomasi Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan sepanjang tahun 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis. Mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada semua perwakilan Indonesia di luar negeri yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dan pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air. Saudara-saudara mungkin tidak terlihat, saudara-saudara mungkin tidak terdengar, tapi percayalah, apa yang saudara-saudara lakukan menunjukkan bahwa bahwa pemerintah Republik Indonesia hadir untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada. Kedepan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, dan juga digitalisasi layanan. Kemudian pada saat yang sama, kita memprioritaskan pemberdayaan diaspora juga sebagai subjek pembangunan dan aset dari ketahanan nasional. Untuk tujuan itu, saya telah membentuk sebuah unit kerja khusus di Kementerian Luar Negeri agar kebijakan pemberdayaan diaspora lebih terkoordinasi dan lebih berdampak. Beberapa inisiatif yang kita dorong bersama dengan kementerian dan lembaga lain ditujukan untuk mendukung kemudahan mobilitas dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi diaspora untuk bekerja dan berkontribusi di tanah airnya. Inisiatif tersebut diantaranya yaitu identitas tunggal nomor induk diaspora dan pembangunan satu data diaspora. Tujuannya satu, memastikan peran diaspora diakui, dihargai, dan dioptimalkan bagi pembangunan nasional. Ibu bapak yang saya hormati, tentu saja ketahanan nasional juga harus didukung oleh kawasan yang stabil dan dapat diprediksi.
Disinilah relevansi ASEAN menjadi semakin krusial. Presiden Prabowo telah menegaskan, in the current situation of geopolitical uncertainty, the stronger ASEAN is, the more we will be heard. Namun ASEAN hanya akan kuat jika kesatuan dan sentralitas ASEAN terus dijaga dan diperjuangkan bersama. Dinamika ASEAN sepanjang tahun lalu, utamanya krisis antar negara ASEAN, menunjukkan bahwa perdamaian di Asia Tenggara adalah sesuatu yang tidak boleh dan tidak bisa kita abaikan. Bahkan dalam momentum 50 tahun Treaty of Amity Cooperation tahun ini, kita menyaksikan prinsip-prinsipnya dilemahkan. Karena itu, Indonesia mengajak dan menyerukan agar ASEAN kembali pada tujuan awal untuk menjaga kawasan ini menjadi ruang damai, bebas dari unjuk kekuatan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya. Di luar kawasan, memang logika hard power semakin menguat. Tetapi di kawasan ini, ada aturan, tradisi, dan kebijaksanaan yang harus kita ikuti bersama. Inilah mengapa, maaf, saya minta izin untuk minum. Bu Retno, Pak Alwi. Saya lanjutkan. Inilah mengapa kemudian Indonesia melihat ASEAN sebagai mekanisme kolektif yang efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berubah menjadi konfrontasi. Untuk mempertebal ASEAN centrality, relevansi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific perlu ditegaskan kembali sebagai suatu kerangka pengelolaan kawasan yang inklusif dengan ASEAN memegang kendali atas arah dan tata kelola kawasannya sendiri. Dan Indonesia siap bersinergi erat dengan keketuaan Filipina untuk memastikan kesinambungan agenda dan keberlanjutan inisiatif kawasan, termasuk penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang sejalan dengan UNCLOS. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.